Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar kepada kami, sehingga kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami layak hidup untuk memuliakan nama-Mu. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang berkuasa mendengar dan menjawab seruan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, ukuran Tuhan bukan seperti ukuran manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di hati. Dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menyoroti orang-orang yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mengenal dari buah-buahnya dan dari praktek kehidupan itu sehari-hari. Hubungan kita yang tepat itu adalah ternilai pada ukuran Tuhan, bukan pada ukuran pandangan mata kita manusia. Nah, mari kita lihat
Mengapa orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan itu ditolak oleh Tuhan Yesus? Apakah cara berseru dan melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah merupakan tindakan yang salah? Kita melihat apa arti dari kata Tuhan Yesus ini. Yang pertama, mereka tidak memiliki hubungan iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Tuhan Yesus tidak dapat ditipu dengan tindakan yang kita lakukan hanya sejauh berseru di mulut sahaja. Sekalipun kita mengistiharkan itu di dalam namanya, belum tentu itu diterima olehnya, karena bukan karena motif iman, tetapi hanya sejauh acara saja. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu," karena memang sekalipun di mulut ia menyebut nama Tuhan Yesus, berseru atas nama Tuhan Yesus, tetapi imannya bukan pada kuasa nama Tuhan Yesus. Hampir sama seperti anak-anak Imam Skewa. Mereka betul mengusir roh-roh yang jahat. Roh itu menjawab, "Yesus Kristus aku kenal. Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa?" Iblis bukan takut karena mereka anak kepada Imam Skewa. Iblis juga bukan takut karena kita adalah orang Kristen. Tetapi iblis takut apabila kita mempunyai hubungan iman kepada nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus mengukur iman mereka yang datang kepadanya, tidak ada satupun dapat diperhitungkan pada ukuran Tuhan. Tetapi semua mereka yang mengakui percaya kepadanya, semuanya hanya sejauh di mulut sahaja. Lalu yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus disertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari perbuatan nyata. Iman kepada Tuhan Yesus seharusnya mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang berarti, yang mengikat kita lebih kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan dan hati kita telah dikuasai oleh kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 berkata, "Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Ku perbuat kepadamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita menunjukkan iman kita melalui pelayanan atau pekerjaan kasih dan tindakan nyata melalui perbuatan nyata dengan iman selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang sudah lama jadi Kristen, tetapi masih memiliki iman yang mati, sebab iman itu bukan diletakkan di atas batu karang yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, banyak orang coba menaruh iman, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ingat, waktu sudah berakhir. Jangan sampai terlambat kita meletakkan iman kita kepadanya, karena Dia adalah dasar yang teguh. Bagi kita, sekalipun dunia mengatakan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah satu-satunya dasar yang telah datang dari surga bagi kita untuk meletakkan iman, percaya kita kepadanya dari kekal sampai kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan kudus ini.
firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan untuk memberkati kami, serta menuntun kami dengan terang firman-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam landasan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu pada saat ini, agar kami sungguh giat mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Selagi ada waktu yang sungguh berharga, ya Tuhan, berikanlah kami hikmat bagaimana kami boleh menggunakan waktu yang ada ini dengan baik. Karena ada waktunya kami tidak mempunyai kesempatan lagi, seperti mana Tuhan Engkau telah memberkati kami dengan waktu yang baik ini. Berkati setiap umat-Mu yang begitu setia, memberkati di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik di dalam gereja. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang punya janji, yang tidak pernah berubah. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota jemaat, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, di dalam mereka menabur, di dalam keperluan pelayanan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa memagari dan melindungi seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau tetap Tuhan yang Maha Kuasa, penasehat yang ajaib di dalam rumah tangga kami. Tuhan, agar kami senantiasa berada di dalam pemeliharaan kuasa-Mu yang ajaib. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus hiburkan mereka pada saat ini. Tuhan yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami ya Bapa. Dengan iman kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Amin.